Karena menjadi Banser itu adalah jiwa dan nyawa kita itu sebenarnya sudah tergadekan untuk negara. Kalau polisinya sudah habis, TNI habis, ya tentara yang dari Nahdlatul Ulama yang berangkat. Tapi kemarin itu setiap kali ada di Klansar, ya saya kadang-kadang saya kasih meskipun Banser itu banyak, kalau ada perang nggak akan diikutkan kok selama masih ada TNI. Baik, kembali lagi bersama kami di AMTV Biro Lamongan. Tentunya masih bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa sekali. Saya didampingi oleh komandan-komandan, merasa terkawal. Oke, ini ada pertanyaan Pak ini. Komandan, ada pertanyaan terakhir, tapi juga mungkin jawabannya agak panjang ini. Dari mulai Bapak Amalan dulu deh, Bapak Amalan ya. Mengapa sih Pak harus Banser yang menjaga NKRI? Apakah tidak cukup nih polisi, TNI, Polri dan sebagainya? Kan sudah ada staf pemerintahannya. Kenapa harus Banser gitu yang harus maju di garda terdepan khususnya di Nahdlatul Ulama? Oke, kenapa harus Banser yang menjaga NKRI? Nah itu tuh jawabannya ada di yang membuat pertanyaan. Kenapa Banser dikait-kaitkan? Indonesia sudah ada TNI, Indonesia sudah ada polisi. Nah pertanyaannya yang paling aneh, kenapa Banser yang jaga NKRI? Dari dulu sebelum ada TNI, sebelum ada kepolisian, Banser sudah berdiri dan menjaga NKRI. Ya enggak Banser saja, ada kekuatan-kekuatan bangsa yang lain yang ada di Indonesia dan banyak sekali. Selain TNI dan polisi dan juga Banser. Kenapa harus Banser yang jaga NKRI? Memang dari dulu semboyan-semboyan seperti itu dan sudah menjadi harga mati buat kita. Karena menjadi Banser itu adalah jiwa dan nyawa kita itu sebenarnya sudah tergadekan untuk negara. Jadi nggak sembarangan kalau ikut Banser. Yang siap menjadi Banser itu nyawanya sudah tergadaikan sebenarnya. Dan di Banser itu nggak ada yang takut, nggak ada yang berani. Semuanya adalah instruksi. Satu komando, satu komandan. Satu instruksi. Semuanya takut mati kalau kita. Saya juga takut mati. Dan sahabat Rianto yang dari Mojokerto juga takut mati. Tapi ketika ada kekacauan di sekitarnya, yang itu akan merusak hubungan negara, yang akan menghancurkan suatu negara, yes, nggak ambil pusing, diambil saja. Mati sekarang atau mati besok sama saja. Tapi yang dicari semuanya orang, terutama di organisasi kita ya, mati sing apik gitu aja. Jadi kenapa harus Banser? Memang Banser selalu menjaga negara. Itu sebuah harga mati dan sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dan memang sudah tercover sebelum negara ini terbentuk nih Pak. Betul gitu juga. Dan ini suatu kebanggaan buat kita. Menjadi Banser itu memang idola kita. Kiai Haji Hasyim Asy'ari waktu itu kalau menurut kita itu adalah sebuah sesosok pimpinan yang tidak hanya memikirkan agama, kiai loh ya. Iya. Tidak hanya memikirkan agama, tapi juga menjaga negara. Jadi kalau di Timur Tengah atau di mana saja selain di Indonesia itu kalau sebagai kiai ya ngurusi agama dok. Kalau pemerintahan ya ngurusi pemerintah dok. Tapi sosok pimpinan kita, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ya menjaga agama dan juga menjaga negara. Nah kita sebagai generasi penerus yes, mau nggak mau juga harus begitu. Kalau polisinya sudah habis, TNI habis, ya tentara yang dari Nahdlatul Ulama yang berangkat. Tapi kemarin itu setiap kali ada di Klansar, ya saya kadang-kadang saya kasih meskipun bangsa itu banyak, kalau ada perang nggak akan diikutkan kok selama masih ada TNI. Tapi organisasi terbesar di Indonesia ini adalah Nahdlatul Ulama. Mau nggak mau kita juga harus ikut berperan dalam negara ini.
Walaupun tanpa instruksi dari negara. Walaupun ya tetap ada instruksi. Tetap Gimana ada itu, Pak, instruksi. sistemnya? Iya. Ya gak ujuk-ujuk berangkat sendiri terus mati-mati sendiri mengaku husnul khotimah ya enggak. Banser juga harus taat aturan. Iya. Ada instruksi juga dari atasannya lagi. Siap, Komandan. Ya sudah. Kenapa pegang semua nih? Hah? Gara-gara ngomongin soal mati, terus Iya. nanti kan tanggung sendiri gitu loh, Ya Pak. karena kita eskadung dicap penjaga negara. Iya, iya. Ya mau nggak mau ya Harus kita rela. harus dong. Kita juga putra bangsa kok. Kita asli dari organisasi yang berdiri di Indonesia ya mau nggak mau harus menyertai Indonesia. Iya, betul. Karena cinta Indonesia adalah harga mati ya Pak ya. Harga mati. Untuk kita semua. Tidak ada satu golongan atau dua golongan, tapi untuk semuanya. Ya. Oke, saya pengen ke Komandan Subahi. Nah, momen refleksi harlah kemerdekaan Republik Indonesia ini yang nantinya akan jatuh pada tanggal 17 Agustus 2021. Perang Banser sendiri mau menyuguhkan apa sih Pak? Atau mau menghadiahkan apa untuk kado terindah di umur Indonesia yang ke-71 ke-76 ini. Oke, terima kasih Mbak Vita ya. Iya. Jadi, Kita tahu kenapa? iya Mbak Vita. Iya, Mita. Jadi panggil sahabat saja, jangan komandan. Oke, Jadi sahabat. sahabat biar kekeluarganya itu ada. Iya. Sumbangsi apa atau apa yang nanti disalurkan dengan nasionalisme Banser dalam acara HUT RI ke-76 ini. Sesuai edaran dari Kasat Kornas kemarin untuk seluruh Banser se-Indonesia ini, dari instruksi dari Kasat Kornas ke wilayah, kemudian sampai ke Satkorcap, Satkoryon, sampai ke Satkorkel untuk menyelenggarakan upacara bendera, meskipun toh nanti dalam minimal 20 orang, menunjukkan bahwa rasa nasionalisme kita, rasa cinta tanah air kita sebagai Banser untuk apa? Karena Banser mempunyai kontribusi besar dalam sejarah Indonesia, ikut serta memperjuangkan dalam bangsa Indonesia. Maka dari itu yang disampaikan dan amalan tadi memang benar. Jadi paling enggak kita mempunyai rasa syukur pada tahun ini dengan mewujudkan kegiatan-kegiatan secara Zoom atau apa itu? Zoom. Virtual, betul, secara virtual. Jadi nanti dengan teknik yang kita lakukan, jadi nanti sesuai instruksi dari Kasat Kornas itu, dan kegiatan-kegiatan yang lain nanti yang kita adakan untuk memperingati dalam HUT RI yang ke-76 itu, Mbak. Berarti tetap nih ada hadiah khusus untuk Republik Indonesia yang menginjak ke-76 ini Pak ya? Betul sekali, tetap ada nanti. Jadi walaupun di masa-masa pandemi seperti ini ya, tidak stagnankan kita untuk melangkah, untuk berinovasi, untuk melakukan sesuatu hal yang nantinya bermanfaat untuk negara ini tentunya. Betul sekali. Jadi nggak diam saja. Kita sebagai Banser nggak diam. Meskipun dalam keadaan wabah seperti ini, tetap kita laksanakan kegiatan yang sekiranya membangkitkan semangat sebagai anggota Banser dan yang lainnya, masyarakat umum terutama, untuk mempunyai jiwa nasionalisme terhadap negara kita dalam memperingati HUT RI ke-76 ini, Mbak. Oke. Siap, Komandan Subahi, sahabat. Iya, sahabat. sahabat Subahi. Iya. Untuk yang terakhir nih, untuk sahabat TVP, kenapa harus perempuan yang jadi Banser? Pertanyaannya sih, Ya, kalau saya melihat dari sejarahnya Banser itu sendiri, Iya. itu kan dari yang disampaikan Bapak Amalan, itu kan sudah ada sebelum adanya TNI dan Polri. Dan Banser sendiri itu sejarahnya kan dulu memang kenapa kok harus perempuan gitu loh Pak? Karena Iya. namanya Banser itu kan kelihatannya kan yang cowok yang kuat gitu. Tapi untuk yang Banser sendiri itu sejarahnya untuk menghadapi serangan-serangan yang dulu ada oknum-oknum
pengingkar Pancasila istilahnya. Itu kan juga ada golongan-golongan perempuan juga lah, itu juga perempuan dari NU sendiri itu juga punya strategi untuk menghadapi serangan itu gitu loh. Ya, kemudian dari tahun ke tahun dirasa untuk Denwalser sendiri kan sudah istilahnya sudah tidak terlalu dimanfaatkan lah, tidak terlalu dimanfaatkan, tetapi di situ tetap harus menumbuhkan rasa-rasa nasionalisme tadi meskipun perempuan. Seperti kayak sejarah tokoh-tokoh hidupnya Din itu kan perempuan tetapi dia berjuang nasionalis, tidak ada salahnya juga gitu loh. Nah, tetapi di tahun-tahun berikutnya Denwalser akhirnya mulai dikembangkan juga, tapi dia pergerakannya beda lagi dengan laki-laki gitu loh. Istilahnya untuk yang Denwalser sendiri itu lebih mendampingi gitu. Kalau semisal ada instruksi untuk mengikuti semacam kayak penjagaan negara dari mulai perang atau apa itu kan yang cowok kan yang mesti yang berangkat duluan. Nah, dari situ peran Denwalser itu kan mendampingi semisal ada yang terluka, dia di situ diberi keilmuan dalam hal kesehatan. Jadi di situ perempuan itu masih punya fungsi gitu loh Mbak, tidak hanya sekedar tarik wedok nggak punya strategi apa-apa. Dan di situ Denwalser itu harus ada pendampingan dari Denwalser sendiri lah. Denwalser sendiri itu juga harus dibekali dengan ilmu-ilmu tadi. Jadi kayak gimana ya, emansipasi wanita lah, karena wanita juga punya kekuatan. Berarti ruangnya ini kalau yang laki-laki itu langsung di lapangan, tapi kalau yang perempuan kalau saya melihat sejarahnya seperti itu, ya nggak mungkin lah Mbak kalau orang perempuan meskipun kamu maju perang gitu, saya juga takut mati seperti Mbak Amalan tadi, meskipun nyawanya saya tergedekan. Saya juga ada rasa takut gitu, tapi untuk menghilangkan rasa takut itu maka Denwalser akan mendampingi Banser di belakang layar lah istilahnya. Tetap yang maju nanti yang orang yang paling kuat. Berarti sistemnya kalaupun perang itu ya yang maju ya tetap Bansernya, cuma yang Denwalsernya ini menjadi support sistemnya. Menjadi supportnya. Support sistemnya gitu. Oke, baik, untuk dialog kali ini sangat luar biasa sekali yang kita simak untuk tentang Hari Kemerdekaan Indonesia ini, yang mana nantinya kita juga akan merasakan bersama yang menjadi momentum langkah, momentum kebanggaan kita bersama, khususnya untuk warga negara Indonesia. Nah, untuk closing statement nih Mbak, mungkin ada pesan-pesan untuk para kader-kader di luar sana, atau para misal kayak yang mau ikut Denwalser atau mungkin yang lain sebagainya, pokoknya pesan-pesan moral untuk supaya membentengi dirinya agar tidak terjebak di dunia radikalisme atau terorisme dan sebagainya, itu gimana? Kalau dari segi perempuan sendiri ya itu tadi Mbak, menambah khazanah keilmuan, karena memang dari segi fisiknya hanya berbedalah dengan cowok gitu. Untuk pesan-pesan saya kepada kader-kader yang perempuan, kalau misal ada rasa takut nanti saya disuruh perang apa gitu, ya nggak usah takut, karena memang semisal kita tidak bisa mengikuti perang itu, kita kan juga masih bisa menambah kekuatan diri dengan pengetahuan gitu. Oh, Banser itu fungsinya seperti ini, bagaimana nanti cara kita membentengi dengan ilmu itu, seperti membentengi ya tadi radikalisme, terorisme itu kan sekarang sudah marak. Ini perangnya itu bukan perang senjata, Ya, tapi perang keilmuan. Iya. Oke, selanjutnya Bapak Amalan, closing statementnya nih untuk para kader-kader supaya tetap semangat berkhidmat di Nahdlatul Ulama, khususnya kader-kader Banser, yang mana walaupun kegiatannya ini kita berhentikan kaderisasi, kita batasi agar menumbuhkan giroh kebangsaan menuju Indonesia yang ke-76. Monggo Pak. Oke. Untuk sahabat-sahabat Banser, yang pertama yang saya sampaikan adalah tetap menjaga protokol kesehatan, tetap mematuhi peraturan pemerintah, dan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang sekiranya mengundang massa guna untuk mencegah terjadinya penularan atau penyebaran COVID-19.
Dan untuk momen 17 Agustus kali ini, memang keadaannya itu beda seperti yang dulu, tapi tetap Banser tetap melakukan kegiatan-kegiatan sosial, tapi skala kecil, tidak terekspos, dan tidak mengurangi rasa kebanggaan Banser terhadap Indonesia. Dan untuk momen 17 Agustus ini, seperti yang dikatakan oleh sahabat saya ini, yang paling ganteng ini, Terima kasih, Dan. kemarin itu tetap melakukan upacara bendera sesuai instruksi dari Kasat Kornas, tapi dengan kondisi yang serba terbatas, tapi tidak menyurutkan semangat Banser untuk menyongsong. Bahkan kado ini, kira-kira kado apa yang kita kasihkan seperti ini, ya kado semangat, edukasi terhadap diri sendiri, terhadap sahabat-sahabat yang lain, dan juga lingkungan sekitar. Dan doa bersama itu nanti, Dan, ya dilanjutkan. Ya, harus doa ada. bersama. Itu yang penting itu Harus untuk ada negeri doa. kita. Sudah itu aja. Ya, saya menunggu-nunggu Pak mau ngomong apa lagi. Soalnya komanya ini gak jelas ini. Oke, tapi tetap ya semangat itu nomor satu. Karena walaupun fisiknya sehat, nggak semangat ya percuma. Tapi Tadi semangat, kemarin Mbak ya, gimana Pak? awal-awal masa pandemi kemarin, semuanya terdiam di rumah. Banser nyemprot diri. Dan itu dalam naungan PCNU kemarin itu. Jadi kayaknya itu nggak tahu lah apa sebenarnya yang ada di pikiran Banser itu. Percaya dengan kondisi saat ini, memang ada pandemi, ada virus-virus yang menyebar luas, tapi Banser dengan rela, dengan semangatnya untuk melindungi masyarakat sekitar, akhirnya serentak se-Kabupaten Lamongan, diawali dengan tempat-tempat perkantoran dan di pasar-pasar. Dan itu sesuatu yang memang betul-betul saya banggakan untuk sahabat-sahabat Banser. Dan nggak ada matinya kayaknya. Entah apa yang ada di pikiran mereka. Sekeliling-keliling dunia terus. Banser Lamongan. Cuma saya ada sedikit kekhawatiran memang. Kalau memang Banser ini yang selalu di jalan raya, kalau yang Banser ini selalu yang ada di depan untuk, saya takutnya itu memang ya karena kita juga sama lah kondisi-kondisi dengan masyarakat yang lain, juga nggak kebal sama penyakit juga Banser. Dan alhamdulillah sampai saat ini nggak ada kabar Banser terserang penyakit COVID. Nah itu iki nek gak dongane wong sing muasis Nahdlatul Ulama wis hancur. Kekuatan spiritualnya Kekuatan itu spiritual Luar biasa. sangat luar biasa sekali karena sampai bisa instruksi membentengi dari itu, Pak, mereka-mereka ya. semua, sesepuh juga. Berkat doa nih. Memang kalau tidak doa ya itu Pak, semuanya berjalan, kebarokahan itu ada tersendirinya. Jadi jalan tanpa doa itu ya gimana? Nggak jalan tanpa nggak doa ya gimana? Ya, jalan harus ada biaya juga. Ada bensinnya Pak. Ada bensinnya juga. Oke, untuk sahabat Subhi, untuk sahabat Subhi yang untuk closing statementnya, ini agak pertanyaan juga, tapi juga termasuk closing statement. Peran dan mungkin pesan dan kesannya untuk para kader-kader di luar, dan juga nantinya mungkin kader-kader di luar juga menunggu-nunggu apa sih yang harus disiapkan di PCNU ini. PCNU ini menyiapkan apa sih untuk kita para bawahannya, para PAC-nya, para kader-kadernya, itu mungkin bisa disampaikan untuk strategi dan juga tekniknya gitu Pak. Oke. Untuk baik kader-kader Banser dimanapun berada, dan juga calon-calon kader Banser maupun Angsor dimanapun berada. Jadi bulan kemarin Mbak, itu dari masing-masing PAC mau menyelenggarakan Diklatsar. Itu sudah ada beberapa tempat, sehingga ada wabah yang PPKM selalu berkepanjangan ini, maka itu di cancel. Maka dan saya sebagai komandan pelatih beserta jajaran pelatih sudah mempersiapkan itu, dan sangat bangga sekali
ketika calon-calon kader-kader Bangser itu semakin diguncang dan semakin dicemooh dan semakin dan lain sebagainya oleh itu, tapi nggak mematahkan semangat kader-kader Bangser yang pengen ikut menjadi Bangser. Iya. Jadi saya berharap dan mengimbau untuk calon-calon Bangser tetap sabar, nanti tetap kita laksanakan, menunggu dari instruksi dari pemerintahan ketika nanti sudah normal, dan adapun nanti kita sambil berpikir untuk membuat pelaksanaan itu gimana nanti untuk kaderisasi bisa terlaksana meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini. Kemudian kader-kader yang anggota yang lainnya tetap semangat dan jangan berdiam diri, artinya tidak ada kegiatan. Di situ ada beberapa satuan yang sudah bergerak seperti Bagana, Balantas atau Basada yang sudah saya sebutkan tadi. Itu bergerak sesuai dengan tupoksinya masing-masing, Mbak. Jadi tidak lepas dari Subhanul Waton, pemuda adalah tanah air, tidak lepas dari jiwa nasionalisme pada hari ini itu diwujudkan dengan kegiatan-kegiatan sosial, membantu sesama. Itu wujud mungkin apresiasi lah untuk pada hari ulang tahun ini kepada anggota Bangser, kepada negara itu, Pak. Berarti tetap nih ada hal yang disiapkan khusus untuk para calon kader Bangser yang ada di kecamatan-kecamatan. Betul sekali, ya. Jadi di sini juga nggak diem aja nih kalau ada kegiatan ada pandemi seperti ini, nggak diem aja mau ngapain, tapi juga pasti menyusun itu yang namanya Betul, strategi, teknik pengkaderan yang sesuai dengan protokol kesehatan. Betul tentunya sekali, nantinya. iya. Gitu. Oke, baik, terima kasih untuk narasumber yang sangat luar biasa sekali. Sama-sama, Mbak Mbak. Vivi, Komandan Ramlan, terus Komandan Subahi, terima kasih sudah hadir di acara kami di Dialog Kebangsaan, yang mana Dialog Kebangsaan ini kita persembahkan untuk negara Republik Indonesia yang menuju ke 76. Semoga kegiatan-kegiatan dan edukasi-edukasi yang telah disampaikan atau telah dilakukan oleh para Bangser dan juga jajaran-jajarannya ini bisa bermanfaat untuk orang-orang sekeliling, khususnya untuk masyarakat dan terkhusus lagi untuk masyarakat Kabupaten Lamongan. Terima kasih dari kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.